Pendengar selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Dialog Interaktif untuk edisi Jumat 11 Juli 2025. Dan pendengar selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di pagi hari ini. Kembali saya Angel Boy Mau dalam Dialog Interaktif pagi ini. Dan pendengar, hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting ya, terkait dengan akses layanan publik di Papua Barat. Di pagi hari ini dan di studio kami sudah hadir dua tokoh penting ya. Nanti kita akan bahas tentang akses layanan publik di Papua Barat. Iya pendengar, Papua Barat dengan segala kekayaan alam dan keberagamannya masih menghadapi tantangan ya dalam pelayanan publik yang merata dan juga berkualitas, mulai dari pelayanan administrasi, kesehatan hingga pengaduan masyarakat. Dan pendengar, kita sapa dulu narasumber kita pagi hari ini yang sudah bersama kami. Selamat pagi Bapak Amus Atkana ya, selaku Kepala Ombudsman Perwakilan Papua Barat. Selamat pagi Bapak. Ya baik, selamat pagi RRI Manokwari dan selamat pagi para pendengar RRI di mana saja berada. Baik, salam sehat ya. Ya, salam sehat buat kita semua. Salam Jumpa ada di bawah lagi. naungan kaki seribu khusus di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Salam sehat selalu. Dan juga selamat pagi untuk Bapak Dwi Sulistiono, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Mbak Angel dan seluruh pendengar RRI Radio. Salam kenal, saya Dr. Dwi, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, wilayah kerja 1 Provinsi Papua Barat. Salamnya sama untuk kita semua, yaitu salam sehat. Salam sehat ya. Ya, terima kasih ya Bapak berdua sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Baik, kita langsung saja membahas tentang akses layanan publik di Papua Barat. Baik, yang pertama mungkin dari Ombudsman ya Bapak Amus. Ombudsman tentu sangat paham ya dengan kondisi pelayanan publik di Papua Barat sejauh ini. Bagaimana Bapak melihat potret layanan publik kita? Silahkan Bapak. Baik, Angel dan para pendengar RRI di Papua Barat. Sekali lagi bahwa pelayanan publik adalah pelayanan yang menyangkut atau menjangkau hajat hidup orang banyak. Sebagaimana Undang-Undang 25 nomor 25 tahun 2008 bahwa pelayanan publik adalah pelayanan yang langsung dan menyentuh kepada masyarakat umum atau masyarakat atau orang banyak yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang mendapat anggaran, yaitu anggaran dari negara. Sehingga pelayanan publik ini adalah hal yang sangat penting. Kenapa penting? Karena tujuan daripada pembangunan itu adalah mensejahterakan masyarakat. Berarti masyarakat itu adalah bagian daripada publik. Kita juga adalah bagian daripada publik itu sendiri dengan versi tugas fungsi yang berbeda-beda, tanggung jawab yang berbeda-beda, tetapi sesungguhnya kita adalah publik. Sehingga pelayanan publik itu perlu kita tingkatkan, kita wujudkan. Potret di Papua Barat sebagaimana kami di Ombudsman sebagai lembaga pengawasan, kami melihat ya namanya sebuah pembangunan mungkin perlu ada pembaharuan, peningkatan dari waktu ke waktu. Ya, potret yang kami dapat akhir-akhir ini ya dalam pengawasan kami ya, contoh saja di bidang kesehatan perlu ada peningkatan, di bidang infrastruktur masih ada pelayanan publik yang belum tersentuh seperti jalan, akses jembatan, di bidang telekomunikasi juga jejaring, pelayanan publik di bidang pendidikan juga belum merata dalam hal ini, tenaga guru atau juga fasilitas sekolah, buku dan lain-lain. Bahkan sekarang lagi gembar-gembor tentang pendidikan gratis secara nasional, tapi secara internal kita di lingkup Papua Barat juga masih perlu ada peningkatan. Dan juga pelayanan publik juga di berbagai bidang jasa juga perlu ada peningkatan seperti di pelabuhan, di bandara, di pelayanan jasa yang lain juga perlu ada peningkatan. Khusus di bidang kesehatan juga perlu peningkatan yang baik. Juga ada sini BPJS, nanti BPJS bisa menjelaskan. Intinya bahwa potret pelayanan publik di Papua Barat perlu kita genjot, perlu kita
tingkatkan karena Ombudsman selalu mendapat pengaduan-pengaduan melalui datang langsung warga atau melalui kanal-kanal Ombudsman. Kami selalu mendapat pengaduan tentang pelayanan publik. Sehingga pelayanan publik Papua Barat, karena setiap tahun itu Ombudsman selalu melakukan opini atau kajian Ombudsman, Papua Barat ini secara penilaian publik di Indonesia ini masih berada pada zona kuning. Karena ada 3 opini, yaitu merah, hijau, kuning dan hijau. Papua Barat masih ada dalam zona kuning, sehingga perlu digenjot lagi opininya itu, atau perlu digenjot lagi tata pelayanan publiknya itu, supaya dia bisa beranjak dari kuning ke zona hijau seperti itu. Ya. Baik, terima kasih. Kalau dari pelayanan kesehatan sendiri bagaimana Dokter Dwi? Silakan. Baik, Mbak Angel dan seluruh pendengar radio. Dari sisi kesehatan, ini orientasinya khusus kesehatan ya, karena BPJS-nya BPJS Kesehatan. Kita coba mundur sedikit paradigma dulu. Paradigma kalau dulu orang berobat itu pasti selalu dan wajib mengikuti perintah apapun orang kesehatan bilang. Istilahnya kalau dibilang obat A, wajib minum obat A. Mau mengadu kemana tidak ada pilihan saat itu. Kita berbicara 10-20 tahun yang lalu. Nah sekarang kita berbicara di era JKN, Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan. Tadi Bapak Amos sudah menyampaikan ternyata pelayanan publik itu ada tim khusus, ada lembaga khusus yang ikut mengawasi. Kami juga, kami dalam hal mengelola JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, mohon digarisbawahi, pengaduan masyarakat ini ada 2 sisi. Pengaduan administrasi dan pengaduan pelayanan kesehatan. Kalau berbicara pengaduan administrasi tepat, mengadunya ke BPJS, penyelesaiannya di BPJS. Namun kalau pengaduan pelayanan kesehatan, melapornya ke BPJS, penyelesaiannya di Vaskes, fasilitas kesehatan. Kenapa? Yang melayani adalah tenaga-tenaga kesehatan. Kita harus berkolaborasi dulu dengan mereka, apa titik masalahnya dan bagaimana solusinya. Jadi paradigma itu sudah bergeser. Dari yang sebelumnya tidak ada pilihan, sekarang bisa memilih pengaduan yang seperti apa. Yang kedua, sejalan dengan Undang-Undang Pelayanan Publik, kami dituntut di dalam Undang-Undang SJSN maupun BPJS serta Peraturan Presiden turunannya wajib menjaga mutu atau kualitas layanan. Menyambung yang disampaikan oleh Bapak Amos, tahun 2023 tepatnya bulan April kita launching, meresmikan tagline transformasi mutu layanan. Artinya keluhan itu kita tidak menunggu Bapak Ibu sekalian. Keluhan itu kita jemput. Nanti nama programnya boleh saya share, saya detailkan. Salah satu produknya adalah dengan BPJS 1 atau singkatan dari BPJS Siap Membantu. Produknya seperti apa? Para pasien-pasien yang dirawat inap saat ini, kita datangi secara random, secara acak, kita survei. Ada atau tidak ada keluhan, kita bisa mendapatkan masukan pure 100% dari peserta atau dari pasien. Mohon diingat, kami bukan mencari kesalahan, tapi menilai. Kalau memang bagus, kami sampaikan bagus pelayanan di Vaskesnya. Tapi kalau memang ada keluhan pengaduan, maka wajib kita tindak lanjuti untuk diselesaikan. Nah itu nanti kita coba urai data-datanya itu ada. Kira-kira begitu. Saya kembalikan dulu ke Mbak Ejal. Baik, Dokter Dwi masih dari pelayanan kesehatan ya, seperti apa yang paling dibutuhkan masyarakat nih menurut Dokter Dwi sendiri? Ya silahkan. Baik, kami mengklasternya ada beberapa tematik. Baik dari sistem, dari humannya, orangnya, baik dari sistemnya, tadi sudah saya bilang sistem, dari toolsnya, kemudian maupun dari perangkat regulasi. Tapi kalau secara umum kami sampaikan yang paling utama adalah edukasi. Itu yang paling utama. Kenapa? Pemahaman masyarakat yang mana menentukan kasus gawat darurat atau tidak, itu masih belum clear di lapangan. Nah bagaimana dengan upaya BPJS Kesehatan? Ini sekaligus kami promosi sedikit. Silahkan. Baru hari Selasa lalu kita kolaborasi dengan salah satu tim KKN UGM yang sekarang lagi heboh ini. Ya kita berkolaborasi dengan tim KKN, kita edukasi masyarakat. Bapak Ibu pastikan kartunya aktif, kepesertaannya itu bisa dipakai, kemudian ikuti pelayanan sesuai prosedur. Sehingga kita minimalisir atau menihilkan keluhan-keluhan selama pelayanan kesehatan. Jadi poin utamanya adalah edukasi. Masyarakat ini paham tidak berobatnya ke Vaskes tingkat pertama dulu, kalau memang dirujuk baru ke spesialis. Yang boleh ke rumah sakit adalah kondisi gawat darurat yang ditentukan oleh dokter yang ada di UGD. Yang kedua, yang perlu kami sampaikan mungkin perangkat. Memang kita tahu sekarang era teknologi dan digitalisasi, semua serba akses ponsel sekarang. Tapi sama-sama tahu daerah timur kita nggak bisa berbicara seperti itu 100%. Kita bertahap di sini. Nah artinya apa? Selain edukasi regulasi dan pelayanan, kita juga mulai memperkenalkan digitalisasi.
Dan ada informasi-informasi yang kami terima itu luar biasa bagus. Masyarakat yang sudah mengimplementasikan antrian online melalui ponsel, melalui HP-nya masing-masing, sudah langsung mendapatkan manfaatnya. Nah, itu yang kedua adalah bagaimana kita pendekatan digitalisasi. Kira-kira 2 isu utama itu, Mbak, yang mungkin menjadi fokus kita beberapa waktu ke depan. Baik, terima kasih. Dan pendengar, kami juga mengajak Anda untuk berinteraksi bersama kami ya terkait dengan akses layanan publik Papua Barat di 0823 1176 1145. 0823 1176 1145. Ya, Bapak Amos, bagaimana sistem pengawasan dan pelaporan pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman? Ya, baik, terkait dengan sistem pengawasan dan pelaporan ketika ada masalah atau keresahan bisa dilapor. Yang pertama bahwa Ombudsman, ya kita menyadari kita ada di Papua Barat ini 2013. Secara nasional kita ada tahun 2000. Secara dunia ada 1709 di Swedia. Agak lama ya. Tapi kita baru ada di sini tahun 2000 saat zamannya Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, tapi sekarang 2013 kita telah ada di Papua Barat. Model dan pola yang kami lakukan untuk dalam konteks pengawasan, ya, yang pertama kita mengakui bahwa kami jumlah terbatas. Ombudsman itu terdiri berdasarkan peraturan Ombudsman atau Undang-Undang 37 itu, ya kami hanya 1 kepala perwakilan, mewakili 2 provinsi untuk sementara, dan kami mengenal asisten. Asisten kami itu ada kurang lebih ada 13 orang. Tambah saya 14 orang. Dengan provinsi ini jumlah kabupatennya pasti pas ya. Nah, sehingga bagaimana langkah, tantangan bagi kami, bagaimana langkah supaya kami lakukan supaya masyarakat bisa atau kami bisa menjangkau atau mendapat isu-isu, mendapat masalah, mendapat masukan tentang pelayanan publik yang ada di wilayah-wilayah. Kami ada punya yakinnya kami bikin kanal Ombudsman. Jadi masyarakat bisa mengadu, bukan hanya datang ke Ombudsman di Manokwari, bisa saja melapor melalui nomor call center kami. Karena call center kami terkonek secara nasional seperti call center lainnya. Seperti di PLN, di polisi, mungkin juga di BPJS, call center kami itu terkonek secara nasional, dan juga ada Instagram, Facebook, dan WA kami juga. Sehingga masyarakat tidak perlu ke Ombudsman, cukup saja dari sana lampirkan isunya, lempar isunya di Facebook, nanti kami akan dalami, atau langsung membuat laporannya, kirim ke WA saja, kami akan layani. Ombudsman melayani perkara pengaduan yang perlu diketahui oleh publik Rp0. Tidak ada pungutan dalam bentuk apapun di Ombudsman. Datang sendiri lapor, pulang juga bawa hasilnya itu tanpa ada kwitansi, biaya sedikit pun tidak ada. Itu. Sehingga langkah untuk kami menggait itu ya kami selalu edukasi, kami selalu viralkan, kami selalu menyampaikan melalui media massa, media cetak, termasuk hari ini kami ada di RRI. Ini bagian daripada kami mengajak publik untuk sama-sama kita mengawasi pelayanan publik. Saya sering mengatakan begini, intelijen Ombudsman atau mata-mata Ombudsman adalah seluruh publik yang ada di Papua Barat maupun Papua Barat Daya. Itu adalah perpanjangan tangan dari Ombudsman atau itu kaki tangan Ombudsman yang sama-sama kita mengawasi pelayanan publik. Sederhananya begini, hidup kami ingin agar kami mendapat pelayanan yang baik, kita sama-sama mengawasi pelayanan ini, gitu. Kalau tidak baik kita lapor aja ke Ombudsman, karena Ombudsman bersama-sama dengan kami untuk mengawasi. Akan Ombudsman lakukan langkah atau tindakan. Contoh saja seperti kemarin ada ijazah ya, contoh. Masyarakat resah-resu semua lapor, kami turun lapangan dapat ijazah, kami koordinasi di Pemda Manokwari melalui DPR. Buktinya apa? Khusus Manokwari keluarlah edaran, masyarakat yang kini dapat mengambil ijazahnya sudah tertahan 5 tahun, 6 tahun, bahkan 10 tahun sudah ambil gitu gratis, mereka bisa terlayani. Juga terkait dengan kesehatan. Ada masyarakat yang mengadu tentang hak mereka dalam tanda kutip, nakes, atau pelayanan BPJS. Kadang-kadang juga mereka datang mengatakan bahwa kami ke sini, resepnya gini, tapi obatnya tidak ada, kami cari di luar, dan lain-lain. Ya, kami akan koordinasi. Kami sudah datang ke BPJS, kami sudah datang ke rumah sakit provinsi, kami sudah datang ke rumah sakit kabupaten, jumpa dengan gubernur, dengan direktur-direkturnya. Kami datang layani, karena sekali lagi masyarakat ingin mendapat pelayanan, karena pemerintah hadir untuk masyarakat, memberikan pelayanan yang jauh lebih baik. Sehingga untuk mengawasi ini, pertama kami menyadari kami terbatas, kami undang seluruh publik Papua Barat, Papua Barat Daya.
sama-sama bersama Ombudsman kita mengawasi. Caranya gimana? Ada keluhan lapor ke Facebook Ombudsman, ada keluhan lapor ke WA Ombudsman. Ombudsman Rp0 dalam penanganan pelayanan publik. Baik, terima kasih. Seperti penjelasan dari Bapak Atmo sendiri di layanan kesehatan BPJS, pengaduannya kenapa sampai ke Ombudsman, kenapa tidak langsung ke BPJS Kesehatan? Seperti apa itu, Dokter Dwi? Silahkan. Baik, kalau untuk mekanisme pelaporan, itulah kehebatannya dunia sekarang. Ya, bebas memilih. Jadi kita sudah buat kanalnya. Jadi Bapak Ibu, tadi Pak Amos sudah menceritakan apa saja medianya, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Kami juga ada kanal-kanal pengaduan resmi. Yang paling gampang ditemui adalah, saya sebut saja ada 3. Yang pertama melalui tadi BPJS 1 yang ada di rumah sakit. Mohon maaf, itu tidak standby, tapi keliling dengan hari tertentu. Yang standby itu posternya ada nomor telepon yang siap dihubungi. Jadi kalau ada keluhan di suatu titik, katakanlah di rumah sakit, cari posternya, langsung hubungi. Kami usahakan sesegera mungkin itu selesai. Karena kami akan berkolaborasi dengan manajemen rumah sakit, sekalipun tidak di tempat. Yang kedua, ada kanal yang mungkin hampir semua orang yang mengerti teknologi ada di tangan, yaitu melalui aplikasi mobile JKN. Ada pengaduan langsung ketik. Yang ketiga, pastinya ke kantor. Silahkan. Nah, bagaimana dengan Ombudsman? Tadi sudah disampaikan, kita kolaborasi. Jadi ada pengaduan yang sudah masuk duluan di Ombudsman, perlu klarifikasi, kami jelaskan secara detail, mana yang perlu diklarifikasi oleh pihak ketiga lainnya, nanti dicari solusinya. Memang kami tidak intervensi sampai sejauh itu, kewenangannya ada di masing-masing, ada di Ombudsman. Bagaimana dengan pengaduan yang masuk di BPJS? Kami selesaikan. Kami selesaikan dengan kewenangan kami, tadi ya, pelayanan administrasi atau pelayanan kesehatan. Administrasi kami pastikan clear, tapi kalau pelayanan kesehatan kami harus berkolaborasi dengan pihak di mana titik pelayanan. Nah, kalau memang dibutuhkan pelaporan, kami siap, karena itu adalah informasi publik juga. Namun kita lihat dulu kepentingannya nanti siapa saja yang bisa masuk ke dalam sana. Nah, sekali lagi, inilah era digitalisasi. Orang bebas mau melapor kemana saja. Bahkan kalau saya tidak salah 5 tahun lalu, Presiden saat itu membuat situs website seluruh penduduk bisa melapor, lapor.go.id kalau tidak salah. Apa masih berlaku atau tidak sekarang? Bahkan Presiden saja mau mendengar gitu bahasanya. Masa kita yang di lapangan tidak mau mendengar ya? Itu tanda tanya besar nanti kalau itu terjadi. Kira-kira begitu Mbak Angel. Baik, terima kasih dan sudah ada pendengar yang bergabung ya di pagi hari ini. Mungkin kita langsung baca saja ya pertanyaan atau mungkin saran masukan. Selamat pagi, saya dengan Erli di Vanindi. Saya mau bertanya khusus untuk Ombudsman. Kasus apa saja yang bisa masyarakat laporkan terkait dengan layanan publik? Ya mungkin bisa langsung menjelaskan nih Ombudsman ya, bukan dengan Erli saya, tapi mungkin dengan pendengar dan juga masyarakat. Ya silahkan. Ya baik, untuk para pendengar dan juga khusus untuk Ade Herlin di Vanindi, berdasarkan Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman itu, bahwa apa jenis kasus yang bisa dilaporkan kepada Ombudsman. Yang pertama, bahwa kasus-kasus yang bisa dilaporkan Ombudsman, kalau kasus itu kasus yang sifatnya administratif ya, sifatnya pelayanan administratif. Kalau kasus yang sifatnya mengarah ke pidana, saya pikir tidak lapor ke Ombudsman. Contoh, kalau Erlin atau teman warga misalnya tertabrak, nah, tertabrak kan tidak mungkin tidak bisa lapor ke Ombudsman, lapor aja ke polisi. Nah, tetapi kalau Erlin atau warga mengurus urusannya ke distrik atau ke kelurahan atau ke BPJS, terus urusannya itu menurut Erlin tidak sesuai dengan prosedur atau dalam tanda kutip pengumumannya ditempel situ tarif harganya gini, tiba-tiba penghutannya gini, nah, itu bagian daripada cacat prosedur atau maladministrasi. Nah, jadi hal-hal tersebut lapornya ke Ombudsman. Ya, jadi masalah-masalah yang sifatnya privasi, misalnya masalah yang sifatnya pidana, itu tidak bisa lapor ke Ombudsman, tapi masalah yang sifatnya administratif, tadi saya katakan. Contoh juga misalnya penerimaan murid baru di sekolah, atau pembayaran pajak, atau mungkin kena tilang oleh polisi tapi oleh pihak keamanan tapi tidak ada surat tilangnya. Terus misalnya contoh promosi jabatan atau pindah ruang, dari sebenarnya eselon 3 tiba-tiba diturunkan jadi staf atau jadi eselon 4, itu kan hal-hal dari konteks administratif, itu istilahnya cacat administrasi atau maladministrasi. Jadi apa yang perlu dilapor ke Ombudsman, apa saja dilaporkan, tetapi berbau administrasi seperti itu.
Baik, terima kasih Erli. Ya, tidak dibatasi apa saja dilaporkan, tapi yang penting sifatnya administratif. Administratif. Ya. Baik, Erli, mungkin sudah jelas ya penjelasan dari Bapak Admus selaku Kepala Ombudsman Papua Barat. Kalau belum jelas masih ada waktu ya untuk bergabung kembali bersama kami. Ya, pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung lagi saya langsung bacakan saja. Selamat pagi narasumber dan penyiar, saya mau bertanya dengan kondisi infrastruktur khususnya di Papua Barat. Upaya apa yang bisa dilakukan BPJS Kesehatan agar layanannya bisa merata tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS? Nah ini mungkin Dr. Dwi bisa langsung menjelaskan, silahkan. Baik, ini berbicara infrastruktur berarti fisik ya. Katakanlah fisik bangunan atau fisik penyediaan sarana prasarana. Bapak Ibu, ini perlu diketahui bersama. BPJS Kesehatan itu menjaga mutu atau layanan, salah satunya dengan memastikan seluruh fasilitas kesehatan yang kerjasama, baik puskesmas, klinik, rumah sakit, itu akan dinilai setiap tahun. 3 bulan sebelum berakhir perjanjian kerjasama, kami menilai ulang setiap tahun. Nah, di komponen penilaian itu ada salah satu dan sebagainya menilai dari sisi fisik, sisi kelengkapan sarana prasarana maupun SDM-nya. Pertanyaannya, kalau tidak memenuhi syarat atau tanda kutip Bapak Ibu tadi melaporkan, pendengar RRI menyampaikan ini kurang memadai, tanda kutip begitu ya. Apa yang dilakukan? Memang penyelesaian bukan di kami Bapak Ibu sekalian di BPJS. Kami menilai, tapi setelah penilaian apa dampaknya? Kami hanya memastikan memenuhi syarat tetap kerjasama, tidak memenuhi syarat kami tidak lanjutkan kerjasama. Kemudian hasil penilaian tersebut kita sampaikan kepada pemerintah daerah selaku pengelola atau pemilik dari fasilitas kesehatan itu sendiri. Sehingga kami meningkatkan awareness atau perhatian dari pimpinan daerah, dalam hal ini pengelola dari seluruh fasilitas kesehatan yang ada di daerah, supaya mereka meningkatkan infrastruktur yang dimaksud. Jadi konsepnya begitu Bapak Ibu sekalian, kita menilai, melaporkan, yang tidak memenuhi syarat tidak kita lanjutkan kerjasama. Tujuannya apa? Supaya mereka memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh negara. Begitu. Baik, terima kasih penjelasannya ya, mungkin sudah jelas. Kalau belum jelas nanti bisa balik lagi bersama kami. Dan pendengar, kami juga masih nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon atau juga WhatsApp 0823 1176 1145. Ya, Bapak Amus, ini ada pertanyaan dari pendengar ya. Selamat pagi untuk Ombudsman. Saya izin bertanya, mengapa kadang keluhan masyarakat ke dinas-dinas itu seperti hilang di angin? Apakah laporan masyarakat dianggap tidak penting? Ya mungkin Bapak bisa langsung menjawabnya ya. Baik, makasih. Jadi yang pertama bahwa Ombudsman itu adalah lembaga pengawasan eksternal. Artinya bahwa kami di luar daripada internal. Contoh misalnya di dinas itu ada pengawasan internalnya yang sering dikenal sentral pengaduan internal. Kalau di sekretariat itu biasa di pemerintahan itu ada namanya inspektorat, inspektorat baik inspektorat kabupaten maupun inspektorat provinsi. Dan juga kalau di TNI Polri ya paling ada Irwasda atau Irwasum lah pengawasan. Tadi dikatakan bahwa kenapa pengaduan ke dinas-dinas itu selalu dianggap hilang. Pertanyaannya bahwa leader di situ atau pemimpin di situ mengerti enggak tentang tugas fungsi pengawasan di dinas tersebut. Ini kan saya pandang ini kan kekecewaan publik ini, kekecewaan publik. Ya, apa fungsi kerja dari unit sentral pengaduan internal di situ? Sehingga seringkali kami Ombudsman hadir di situ, kami mendorong di dalam undang-undang pelayanan publik ini perlu dibentuk sentral pengaduan internal supaya keluhan, kekecewaan atau kebingungan daripada pekerja ini mereka bisa mengadu, ya mengadunya ke kanal itu atau buka kanal pengaduan internal. Rata-rata tidak dibentuk cuma sekedar ada tempel tapi fungsinya tidak ada atau kemaksimalannya tidak ada. Sehingga sekali lagi ya itu penting, pertanyaannya itu penting dan banyak kami jumpa hal itu. Untuk para pendengar dan para penanya tadi, dari Ombudsman ketika Bapak Ibu pendengar tadi atau penanya ini pergi dan buntu, lapor aja ke Ombudsman. Karena kami tahu bahwa kalau kami melihat bahwa ketika dia pergi buntu dia balik 2 kali, itu adalah upaya dia dan tidak diseriusi.
lapor ke ombudsman dengan bukti upaya dia, nanti ombudsman akan membantu mendampinginya untuk memediator atau memediasi terhadap pengaduan dia ke dinas atau instansi yang dia rasa tidak direspon, seperti itu. Baik, sudah ada yang bergabung ya via telepon pagi hari ini, mungkin kita langsung saja sapa. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Maria Kak. Maria, selamat pagi. Posisinya di mana nih? Iya. Sekarang saya di Manokwari Kak, di Andai. Baik, silahkan Maria mungkin bisa sampaikan saran atau juga pertanyaan-pertanyaan ya terkait dengan akses layanan publik Papua Barat. Silahkan. Boleh Kak. Pertama saya mau memberikan apresiasi dulu bahwa saya sangat puas dengan pelayanan BPJS Kesehatan di Vaskes. Kemudian saya ingin bertanya, boleh ya Kak ya? Iya, silahkan. Jadi sebelumnya kan saya terdaftar di Vaskes di Manokwari Kak. Apabila semisal saya keluar kota, kemudian saya sakit nih Kak, apakah saya bisa berobat di fasilitas kesehatan di daerah yang saya kunjungi meskipun fasilitas kesehatan saya terdaftar di Manokwari Kak? Baik, terima kasih, nanti dijawab Dokter Dwi ya langsung. Masih ada pertanyaan lainnya? Mungkin itu saja sih Kak. Baik, terima kasih ya untuk Maria. Pertanyaannya sangat penting juga nih untuk pendengar juga pagi hari ini. Mungkin bisa langsung dijawab Dokter Dwi ya, silahkan. Baik, terima kasih untuk Mbak Maria ini. Luar biasa pertanyaannya ya. Ini salah satu bagian dari pelayanan publik. Jadi informasi ini tidak hanya tertulis, tapi kami perkenankan juga kita beraudiensi ataupun berinteraksi secara verbal. Baik, pertanyaannya sederhana, saya ulangi. Bagaimana seandainya saya di luar kota, luar daerah, kemudian mau mendapatkan pelayanan? Apakah bisa digunakan atau harus pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama terdaftarnya? Nah, saya mengutip regulasi, ada di ketentuannya Peraturan Presiden 82/2018, di situ menyatakan setiap warga negara Indonesia peserta JKN yang sedang berada di luar wilayah Vaskesnya, maka berhak untuk mendapatkan pelayanan maksimal 3 kali dalam 1 bulan. Contoh, mbaknya di Andai, Manokwari, kebetulan sedang di Pulau Sulawesi atau di Makassar katakan, maka bisa berobat ke FKTP di sana maksimal 3 kali dalam sebulan. Kenapa dibatasi? Sebenarnya bukan pembatasan, memastikan kepesertaannya saja. Kalau mbaknya nanti lebih dari 3 bulan katakan berada di posisi luar daerah, silahkan ubah vaskesnya, karena akan diperhitungkan nanti berobat jangka panjang. Jadi sekali lagi, untuk berada di luar wilayah itu diperkenankan berobat maksimal 3 kali dalam sebulan, tertuang di dalam Perpres 82/2018. Jadi silahkan saja itu dipakai fasilitas yang sudah diatur dalam ketentuan. Baik, terima kasih Maria, mungkin jelas ya penjelasan dari Dokter Dwi sendiri, dan sudah ada juga yang bergabung, langsung saja kita bacakan ya. Ini semangat sekali pagi ini pendengar, terima kasih ya sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Kami mewakili masyarakat untuk laporan, yang laporkan butuh waktu berapa lama untuk kami mendapatkan solusi atas masalah yang kami hadapi. Terima kasih. Ya, mungkin dari Bapak Amos bisa menjelaskan nih pendengar yang sudah bergabung. Silahkan Bapak. Baik, jadi jangka waktu di dalam laporan, yang pertama bahwa ketika laporan itu dimasukkan kepada kami, yang pertama kami respon. Karena di Ombudsman itu ada 3 bidang, itu namanya bidang penerimaan pendaftaran laporan, penerimaan dan verifikasi laporan, ada bidang pemeriksaan dan bidang pencegahan. Jadi ketika Bapak Ibu datang ke kantor Ombudsman dan meregistrasi laporan itu, berarti awal diterima oleh bidang penerimaan dan verifikasi laporan. Ketika datang langsung ya berarti akan dilihat dulu di situ laporan Bapak Ibu sudah cukup apa belum, dalam artian mungkin identitas pelapornya atau mungkin duduk perkara atau duduk aduan pelapor, duduk masalahnya mau lapor tentang apa dan lain-lain. Setelah itu nanti laporan tersebut dirangkum oleh penerimaan, akan kita dalam hal ini pleno atau kita sidangkan begitu untuk dia naik lebih lanjut. Apakah ini butuh pendalaman lebih lanjut ke dalam ruang pemeriksaan atau dia selesai aja di bidang penerimaan tadi.
Kalau dia perlu didalami, kita naikkan lagi ke bidang pemeriksaan. Di bidang pemeriksaan itu akan diperiksa lebih lanjut, dan selanjutnya di situ ada ruang panggil memanggil. Kita klarifikasi para pelapor, terus kita panggil lagi pihak terlapor, kita klarifikasi. Dan setelah itu kita akan lakukan upaya lagi, kurang lebih ya sekitar 2 minggu sampai 3 minggu itu laporannya bisa kami tindak lanjuti. Dan ini juga kerap kali kami jumpai ada yang bikin persoalan itu bukan persoalan di internal kami, tapi pihak terlapornya ini kadang-kadang kami panggil atau kami klarifikasi, ada keluar atau ada dinas lain, ada apa, kadang-kadang itu yang kadang-kadang ini agak sedikit terkendala. Tapi begitu sampai ke ombudsman, kita gaspol, kita cepat selesai sepanjang berkas-berkas atau pengaduannya itu dia cukup. Paling tidak ada materi formilnya, KTP identitas pelapor, apa yang dilaporkan, paling tidak ada sedikit alat bukti. Kami cek, kalau sudah oke, kami akan lanjutkan. Jadi cepat pendeknya itu tergantung pihak terlapornya ini. Ya, pelapornya melapor ke instansi ini, kadang-kadang kami ke sini, pihak instansi dia agak lama, tapi kami punya deadline. Ketika dia 14 hari dia tidak respon, kami akan panggil 1 kali lagi. Kalau tidak, kami akan di dalam regulasi ada ombudsman minta dukungan bantuan dari pihak keamanan untuk menjemput secara paksa ketika yang bersangkutan slow respon atau acuh cuek terhadap panggilan ombudsman. Itu ada. Baik, terima kasih. Dan sudah ada yang bergabung di via telepon. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Novita Kak di Manokwari. Novita, ya silahkan Novita. Apa yang mau disampaikan atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan. Iya, saya mau bertanya terkait BPJS Kesehatan. Baik. Tapi sebelumnya saya mau berterima kasih dulu. Waktu itu saya pernah akses yang namanya layanan Pandawa untuk ubah vaskes saya, dan itu sangat mudah. Saya sangat berterima kasih kepada BPJS Kesehatan. Tapi ada yang mau saya tanyakan lagi nih. Setelah saya akses pelayanan itu, saya kan segmennya mandiri ya. Kemudian saya, mohon maaf, saya punya tunggakan iuran nih, sudah 1 tahun, dan itu saya kelas 2. Dan saya lihat jumlahnya sudah lumayan banyak. Terus apakah ada solusi untuk pesertaan saya aktif lagi, karena nominalnya untuk 1 tahun sudah lumayan banyak. Apakah ada solusi untuk saya bisa membayarnya, mungkin cicilan atau gimana gitu? Baik, Novita. Iya, ada lagi pertanyaannya? Itu dulu Kak. Oh ya, baik. Terima kasih. Nanti langsung dijawab oleh Dokter Dwi ya. Ya, terima kasih Novita ya. Langsung mungkin bisa Dokter Dwi menjelaskan. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih. Ini tadi penanyanya dari Mbak Novita ya. Saya tangkap tadi isunya adalah menunggak 1 tahun, kemudian mau menyicil. Apakah ada solusi begitu? Bapak Ibu, memang kalau berbicara BPJS Kesehatan tuh nggak selesai 1 sesi ya. Benar. Saya sedikit review 2024, kita ada podcast itu per topik, per tematiknya. Nanti silakan aja buka di websitenya RRI di YouTube. Ya. Saya pernah lihat itu berbagai rekamannya. Jadi untuk kondisi Mbak Novita, benar itu ada kebijakan di tingkat pusat yang sudah implementasi nasional. Saat kita menunggak, kita pertama lakukan adalah memastikan dulu status saat ini. Mungkin dulu menunggak mandiri, bayar setiap bulan pribadi. Sekarang sudah status bekerja. Jadi yang kita pastikan status saat ini dulu. Kalau dia sudah bekerja, pastikan peralihan segmennya, jenis kepesertaannya. Ya mungkin dulu dia masih kuliah atau masih freelance, tiba-tiba sekarang bukan tiba-tiba, sudah berproses jadi P3K, CPNS dan kawan-kawan. Yang kedua, tadi sudah disentil sebenarnya, ada cicil tidak? Jawabannya ada. Nah, apa nama programnya? Nama programnya adalah Rehab 2.0, 2.0. Atau kalau kami singkat, kami akronimkan, rencana pembayaran bertahap. Terlalu jelimet bahasanya, sudah kita kenal saja mencicil sudah. Ya, mencicil itu artinya Bapak Ibu nanti dilihat berapa total tunggakan bulannya dan berapa total nominalnya. Nanti ada pilihannya. Bisa mencicil sampai dengan 12 bulan. Khusus bagi yang didaftarkan, katakan tadi perubahan segmen dibantu pemerintah daerah. Dulu dia bayar sendiri, sekarang dibantu oleh pemerintah daerah. Kalau tadi bergerak ekonominya membaik, mungkin ekonominya sedikit menurun, misalnya dibantu oleh pemerintah.
maka dia bisa mencicil bahkan hingga 36 bulan. Saya ulangi, kalau dia peralihan segmennya dibantu pemerintah, sudah berganti segmennya saat ini, maka berhak mencicil hingga 36 bulan. Namun kalau dia sudah beralih menjadi segmen lain selain dibantu pemerintah, maka cicilannya bisa sampai 12 bulan. Jadi nanti menyesuaikan saja sesuai dengan kondisi dan kemampuan finansial saat ingin membayarnya secara mencicil. Itu memang sudah berjalan kurang lebih 2-3 tahun terakhir. Begitu Mbak Angel atas jawaban dan dari pertanyaan Mbak Novita. Terima kasih. Terima kasih Mbak Novita, mungkin sangat jelas ya penjelasan dari Bapak Dr. Dwi sendiri, Rehab 02, ingat. Dan pendengar lainnya yang ingin bergabung bersama kami terkait dengan akses layanan publik Papua Barat di 0823 1176 1145 sudah ada yang bergabung bersama kami. Langsung saja saya bacakan atensinya dari Bapak Yanto di Wosi. Selamat pagi narasumber dan juga penyiar pagi ini. Terima kasih, topiknya sangat menarik. Saya izin bertanya, laporan saya ke Dinas Sosial tidak ditanggapi. Sudah 1 bulan. Bisa lapor ke Ombudsman atau tidak? Nah, ini pertanyaan menarik. Mungkin Bapak Amus bisa langsung menjelaskan kepada Bapak Yanto, silahkan. Ya, untuk Pak Yanto di Wosi ya, yang jelas bahwa Pak Yanto ke Dinas Sosial itu bagian daripada upaya Pak Yanto untuk mencari pembenaran atau mencari keadilan di Dinas Sosial. Ya, kalau Pak Yanto udah ke situ berkali-kali ya, Pak Yanto punya hak untuk mencari pembenaran yang lain. Jadi Pak Yanto bisa datang ke Ombudsman, membawa bukti pengaduan Pak Yanto dan membawa bukti pengaduan bahwa Pak Yanto sudah datang ke dinas 1-2 kali atau melapor beberapa kali, ada mungkin bukti surat, tanda terima surat pengaduannya atau tanda terima surat ke Dinas Sosial. Mungkin surat pertama kasih slow respon, surat kedua kasih slow respon. Mungkin Pak Yanto ada punya bukti video atau mungkin bukti foto. Silakan Pak Yanto datang ke Ombudsman. Nanti Ombudsman bersama Pak Yanto kita sama-sama cek ke Dinas Sosial kira-kira apa kendala sampai Pak Yanto punya masalahnya tidak direspon atau mungkin Dinas Sosial udah respon tapi atau mungkin belum tersalurkan suratnya atau apa seperti itu. Jadi intinya bahwa Pak Yanto bisa datang ke Ombudsman membawa bukti-bukti yang ada, upaya Pak Yanto kayak apa, mungkin surat atau langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pak Yanto bisa. Baik, intinya bisa ya, bisa mengadu ke Ombudsman. Pak Yanto, penjelasan dari Pak Amus bisa, sangat bisa. Ya, terima kasih sudah bergabung dan ini pengaduan banyak sekali nih ya, Bapak Amus dan juga Dr. Dwi dari pendengar kita pagi hari ini. Langsung saja kita bacakan yang sudah bergabung pendengar. Selamat pagi, saya Rosa Diwosi. Saya pernah dirujuk di salah satu rumah sakit di Manokwari. Saya menyayangkan waktu itu karena terlambat mengurus administrasi internal rumah sakit, sehingga layanan untuk pengobatan jadi tertunda. Dan nanti bisa ditanggapi oleh Dr. Dwi. Kita sapa dulu yang sudah bergabung pagi ini via telepon. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Halo? Dengan siapa? Iya, selamat pagi. Ya, saya dengan Maya. Ini saya mau tanya Ibu, Ya, silahkan. perihal BPJS Kesehatan. Saya ini kan sebelumnya sudah pernah melahirkan ya Bu ya, 5 bulan lalu. Memang sih saya ditanggung BPJS Kesehatan. Tapi ini saya punya anak ini, kemarin tuh saya mau pakai buat berobat ke puskesmas tapi sudah tidak aktif. Ini bagaimana? Apa yang bisa saya lakukan? Habis dari puskesmas dorang suruh saya pergi balik ke BPJS lagi. Saya mungkin minta tolong, mungkin bisa diinfokan Kak, mungkin bagaimana. Tapi mau saya sampaikan juga mungkin terima kasih banyak buat BPJS Kesehatan. Kemarin saya berobat juga, pas melahirkan juga sudah ditanggung, pas di rumah sakit sapu anak juga sudah langsung ditanggung. Itu sih, dorang punya pelayanan baik. Cuma mungkin bisa dorang kasih jelaskan begitu Kak, saya punya anak ini harus bagaimana, dia punya kartu supaya dia bisa aktif lagi. Karena pasti kan dia juga butuh berobat lagi tuh Ibu, begitu. Baik, terima kasih Ibu Maya sudah bergabung bersama kami. Mungkin langsung bisa ditanggapi oleh Dr. Dwi dan juga tadi menanggapi dari Rosa ya di Wosi. Ya, silahkan. Baik, tadi ada Mbak Maya dan Mbak Rosa ya. Mbak Maya tadi pertanyaannya terlambat mengurus administrasi di rumah sakit. Benar. Mungkin nanti boleh dijabarkan lebih detail administrasi yang dimaksud apa? Apakah kartunya atau rujukannya atau bagaimana? Nah, kami titip sekali lagi Bapak Ibu,
Kalau ada kendala di rumah sakit, mohon diingat, kalau di rumah sakit itu ada fase 3 kali 24 jam untuk mengurus status kepesertaan. Jadi katakanlah masuk hari ini Jumat, kemudian dirawat, kartunya belum aktif, tapi pasiennya sudah dirawat inap sesuai ketentuan, maka itu masih ditunggu 3 hari menunjukkan nanti aktif atau tidak. Jadi masyarakat itu diberi kesempatan 3 hari oleh aturan. Ya, itu semua tertuang juga di dalam Perpres 82. Beda cerita kalau rawat jalan harus diperhatikan dari awal sudah aktif. Nanti mohon begini saja, kalau saya menjawab secara teknis, secara detailnya belum bisa, nanti Mbak Maya mungkin bisa lapor ke kami, sebutkan identitas dan kejadiannya kapan, sehingga kami bisa identifikasi lebih lanjut isunya atau kondisinya saat itu seperti apa. Yang kedua dari Mbak Rosa, ini sudah melahirkan ditanggung, kemudian anaknya lahir, sekarang anaknya mau berobat malah tidak aktif. Nah, kami butuh keterangan detail sekali lagi jenis kepesertaannya. Saya sampaikan dulu. Kepesertaan itu kita bagi kalau secara ketentuan dibagi 2. Dibantu pemerintah pusat dan bukan dibantu pemerintah pusat. Tapi kalau saya senangnya ke masyarakat membuatnya dalam 3 kategori. Pertama, itu yang ditanggung, baik dibantu pemerintah pusat APBN maupun pemerintah daerah APBD. Yang kedua, yang potong gaji, otomatis yang bekerja. Apapun itu TNI, Polri, swasta, dan lain-lain. Yang ketiga, tidak dibantu, tidak potong gaji. Itulah yang bayar tiap bulan. Clear ya? 3 kelompok ini rasanya cukup jelas. Nah, kita lihat kemarin Ibu Rosa atau Mbak Rosa ini statusnya apa? Kalau dia dibantu pemerintah, sangat mungkin pemerintah nanti mengeluarkan kebijakan penaktifan dan penonaktifan. Nah, bagaimana polanya kami sendiri tidak bisa jawab Bapak Ibu. Itu kewenangan dan ketentuannya diatur dalam Permensos. Sehingga Bapak Ibu harus proaktif setiap bulan minimal ngecek. Walaupun tidak sakit, tidak menggunakan, cek saja. Boleh online, boleh datang ke kantor. Tujuannya apa? Katakanlah sewaktu-waktu sakit tidak lagi mengurus. Karena sudah dipastikan kepesertaannya aktif. Yang kedua, kita lihat nanti kalau bukan segmen dibantu, bisa saja dia dari bekerja sempat itu tidak ditanggung. Cara gampangnya melihat ibunya sebenarnya, status ibunya aktif atau tidak. Otomatis anggota keluarganya itu biasanya sudah mengikuti. Yang ketiga, yang mandiri tadi. Kalau mandiri jelas, yang biasanya bayar tiap bulan atau secara kolektif 3 bulan, 6 bulan ke depan, di bulan yang berjalan itu tidak membayar lagi. Nah, itu mungkin, sangat mungkin. Jadi kembali ke segmentasinya. Untuk Mbak Rosa, kami juga sama titip, mohon dilaporkan secara teknis, nomor identitasnya nanti, sehingga kami bisa menelusuri jenis kepesertaannya apa, dan solusinya menyesuaikan dengan permasalahan yang ada. Begitu ya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan informasi? Bapak Ibu sebenarnya tidak harus menunggu siaran RRI seperti ini. Ya, benar. Atau harus datang ke kantor seperti halnya Ombudsman sudah buka kanal-kanal. Ada satu kanal yang mungkin paling sederhana, Bapak Ibu bisa hubungi 165 Care Center. 165, nanti ditanya saja kebutuhannya apa. Yang kedua, kami sekali lagi menyarankan, saya yakin sekarang teknologi sudah memasuki semua lini kehidupan, minimal Bapak Ibu sudah punya aplikasi mobile JKN. Jadi di situ banyak informasi yang bisa digali, termasuk melihat status kepesertaan. Sudah nggak zaman lagi nih, cuma sekedar nanya harus ke kantor. Jadi cukup di rumah, di kafe, di resto, atau di manapun itu, di pasar juga bisa. Silakan buka aplikasi mobile JKN. Begitu Mbak Angel, saya kembalikan. Baik, terima kasih ya Ibu Maya dan juga Ibu Rosa sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini terkait dengan layanan publik yang ada di Papua Barat. Kayaknya BPJS sangat banyak nih ya pengaduannya, dan juga pendengar yang ingin bergabung masih ada waktu untuk Anda yang ingin bertanya atau mungkin saran masukan pagi hari ini. Dan pertanyaan lanjutannya dari pendengar yang sudah bergabung pagi ini. Selamat pagi, saya dari Pak Ari di Reremi. Saya mau bertanya, sudah 6 bulan lapor jalanan rusak dan juga yang warga yang babat rumput dan meminta uang di jalan nih, tapi tidak ditanggapi. Apakah itu boleh lapor ke Ombudsman? Ya, ini juga sangat penting. Mungkin Bapak Amus bisa langsung menjelaskan ya kepada Bapak Ari, silahkan. Ya, baik Pak Ari. Ya, memang itu fakta yang kita lihat ya. Fakta yang kita lihat, masyarakat selalu kita mau bilang ini inisiatif dari jiwa sosial atau ini inisiatif dengan tujuan tertentu, tapi ujungnya membuat keresahan. Ujungnya babat di sini, kartonnya ada di sana, ada di sini. Tambah
campur semen dengan pasir yang sebentar hujan datang pergi juga, tapi kartunya ada di sana, ada di sini, itu menimbulkan keresahan. Ya, untuk hal ini pernah kami menyampaikan di parlemen, dalam hal ini ke DPR Provinsi maupun DPR Manokwari. Kami mengatakan bahwa ini mungkin secara global ini mungkin bagian daripada penyakit sosial juga. Kenapa sampai mereka lakukan babat sana pegang karton atau tambal ini pegang karton? Ini artinya saya melihat bahwa ini perlu kita dalami bersama. Ya, di tempat-tempat lain saya lihat tidak seperti kayak gini. Tempat lain tidak seperti kenapa di sini banyak seperti itu. Nah, terkait dengan tadi disampaikan oleh Pak Ari bahwa ya apakah bisa lapor ke Ombudsman? Saya pikir bisa saja dilaporkan. Nanti Ombudsman akan berkoordinasi dengan instansi terkait. Dalam hal ini dinas perhubungan atau dinas PUPR. Seperti itu, karena ini tanggung jawab dari mereka seperti itu. Paling tidak kita ada pernah Pak Ari melapor sebagai publik, kami melakukan koordinasi dengan dinas PUPR bahwa ini ada publik mulai resah dengan karton sana, karton sini, atau dengan babat seperti ini. Sehingga kadang-kadang menunjukkan pertanyaan, memang di kota ini tidak ada dinas kebersihan yang membabat pinggiran bahu jalan dari Arfai atau dari pabrik semen sampai ke Pasir Putih nggak? Ada nggak? Di kota lain itu ada pihak ketiga yang tekan itu kebersihannya itu babat jalan kota, keliling kota. Ini bukan malah pihak ketiga tapi malah pihak swasta yang dalam tanda kutip lah seperti itu yang jadi menjadi keresahan. Ini keresahan juga sehingga ya Pak Ari terima kasih ya. Saya pikir bisa saja melapor kepada kami. Mungkin Pak Ari bisa diam-diam foto di pinggir ada yang tambal aspal atau campur semen situ, Pak Ari bisa foto sebagai bukti permulaan Pak Ari, atau ada yang pegang karton Pak Ari foto bisa lapor kepada Ombudsman seperti itu biar kami sama-sama kontrol sosial lah. Itu yang tadi Ombudsman mengatakan bahwa Ombudsman tidak punya siapa-siapa, kami punya masyarakat yang kita sama-sama mengawasi pelayanan publik. Nah, kami juga pernah respon ya terkait juga dengan traffic lain yang mati kiri kanan di Manokwari ini. Ya contoh di depan kantor Dolok, itulah traffic lainnya mati, di depan Suapen itu lampunya mati, itu potensi kecelakaan dan kami mendapat pengaduan bahwa itu terjadi kecelakaan di situ, siapa mengalah siapa jalan itu potensinya tabrakan di situ. Ombudsman atas hal itu inisiatif Ombudsman telah turun ke lapangan, telah monitoring dan telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat, dan Dinas Provinsi Papua Barat mengatakan bahwa itu bahu jalan milik jalan kabupaten. Nah kan jalan provinsi itu jalan utama dari Gereja Ebenezer ini lurus depan Bank Mandiri itu, jadi mereka udah ganti traffic light-nya. Dulu kan tidak pakai jam, sekarang kita lihat traffic light-nya udah ada yang boleh dikatakan digital agak ini, jadi ada time-nya situ. Nah, sehingga Dinas Perhubungan mengatakan bahwa stok traffic light kami ada, tetapi itu bahu jalan provinsi kabupaten. Nah, tapi kami mengatakan bahwa masyarakat publik tidak lihat ini kabupaten dan tidak lihat ini provinsi, itu secara tata kelola aja yang kalian mengkotak-kotakan, tetapi publik ingin mendapat manfaatnya. Sehingga komitmen Pak Perhubungan saat itu oleh Pak Nakok saat itu sebelum turun bahwa terima kasih atas pengaduan ini, mereka akan koordinasi dengan kabupaten dan nanti kabupaten ketika mereka membuat surat bahwa mereka dalam tanda kutip tidak ada sarananya, nanti provinsi bisa turun. Tapi sampai hari ini belum ada respon. Kami akan respon lagi tentang traffic light ya, sebagai contoh. Jadi untuk Pak Yandri Remi, lapor saja ke Ombudsman, nanti kami akan monitor, karena ini tugas dari suku dinas PUPR atau Balai Jalan atau Dinas Perhubungan, nanti kami komunikasi, mungkin begitu. Baik, terima kasih penjelasannya dari Bapak Amos ya. Bisa, sangat bisa ya laporannya langsung ke Ombudsman, yang penting ada bukti. Ya, dan satu pertanyaan lagi karena waktu kita juga yang membatasi, ini banyak sekali pengaduannya nih. Ya, satu pertanyaan dari pendengar. Selamat pagi Kakak, saya Freddy dari Ransiki Mansel. Topik pagi ini menarik sekali dan menghadirkan narasumber yang luar biasa terkait penanganan pengaduan dan informasi. Saya punya pengalaman ketika pertama berobat menggunakan BPJS dari Ransiki dan rujuk ke rumah sakit provinsi di Papua Barat. Sempat bingung ke RSUP, kemudian saya lihat ada poster BPJS dan saya menghubungi, saya dibantu dengan baik dan ramah, diberikan arahan harus kemana. Dan yang mau saya tanyakan,
status BPJS saya sebagai karyawan swasta bisa ditanggung berapa anak ya? Kebetulan istri saya sedang hamil anak ketiga dan kalau sudah lahir nanti pendaftarannya bagaimana? Apa harus ke kantor BPJS? Terima kasih. Mungkin Dokter Dwi bisa langsung menjelaskan atau juga menjawab pertanyaan dari Pak Freddy. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Freddy. Kami senang yang suara-suara begini ya. Kenapa? Pengalaman positif itu wajib dibagikan. Benar. Supaya Pak Amos sudah bendera putih nih, jumlah pegawainya terbatas. Kami juga sebenarnya bendera putih sama ini, 2 bendera putih kami ini. Kenapa? Pegawai kami kurang lebih 9.000 orang se-Indonesia. Yang dinaungi adalah 282 juta masyarakat yang proaktif itu berobat, mengakses. Kami saja yang 9.000 mengeluh ya. Apalagi Pak Amos, ombudsman se-RI ini. Seluruh warga juga yang dilayani, jumlahnya lebih terbatas lagi. Baik, jadi yang tadi yang disampaikan bahwa betul BPJS 1 posternya sudah terpasang, Bapak Ibu manfaatkan fasilitas itu. Kami sudah membuat programnya, kami sudah menjalankannya. Kemudian yang kedua pertanyaan Pak Freddy, bagaimana saya mau mendaftarkan anak? Tanggungannya berapa banyak? Bapak Ibu perlu dicermati khususnya bagi pekerja yang dulu segmennya PNS, atau dulu yang kita kenal PT Askes warna kuning, sebelum berubah menjadi BPJS Kesehatan, itu memang terjadi perubahan. Di saat PT Askes BUMN, di situ memang menyatakan yang ditanggung pekerja 1 pasangan resmi dan maksimal 2 anak. Itu era Askes, saya garis bawahi. Nah, di era BPJS, kita bukan BUMN lagi, kita badan hukum publik. Kita langsung melapor ke Presiden. Nah, bagaimana dengan kondisi JKN BPJS Kesehatan? Maka sekarang ditambah 1 anak tanggungannya. Jadi 1 pasangan yang resmi dan maksimal 3 anak dengan batas usia 21 tahun. Nah, bagaimana kalau lebih dari 21 tahun? Silahkan, si anak sudah bisa menentukan nasib sendiri. Dia didaftarkan mandiri kah? Atau dia sudah bekerja mungkin? Nah, itu sudah di luar tanggungan orang tuanya. Demikian sebagai jawaban. Baik, terima kasih ya Pak Freddy di Mansel ya, di Ransiki. Mungkin penjelasan dari Dr. Dwi sangat jelas. Kita punya 4 menit ke depan ya untuk statement akhir di pagi hari ini. Mungkin dari Bapak Amos dulu ya, selaku Kepala Ombudsman perwakilan Papua Barat, mungkin bisa menyampaikan harapan kepada masyarakat atau mungkin saran-saran kepada masyarakat. Dan juga mungkin Bapak bisa membagikan nomor WhatsApp-nya kepada masyarakat. Silahkan Bapak. Baik, kepada masyarakat pendengar di Papua Barat maupun Papua Barat Daya yang mengikuti dialog kita pagi ini, sekali lagi bahwa masyarakat adalah pemegang kedaulatan itu sendiri, sehingga kita wajib mendapat pelayanan yang benar, jujur, terbuka, dan tidak diskriminatif, mendapatkan pelayanan sesuai standar, menyampaikan pengaduan jika pelayanan tidak memenuhi atau merugikan dalam pasal 4 Undang-Undang 325 tahun 2008 tentang pelayanan publik itu sendiri. Sedangkan penyelenggara sebagai kewajiban penyelenggara pelayanan publik yang pertama ya memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan, memperlakukan masyarakat secara adil dan tidak diskriminatif, dan memberikan informasi yang jelas. Untuk masyarakat yang ingin mengadu ke Ombudsman, kantor Ombudsman ada di Jalan Merdeka nomor 2, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, atau tepatnya di samping kantor pos dekat pelabuhan. Atau dapat menghubungi call center Ombudsman 137. Bapak Ibu akan dilayani kapan saja, jam berapa saja ketika menghubungi call center, atau dapat menghubungi WhatsApp Ombudsman 0811 2543 737. Kami akan siap melayani Bapak Ibu. Datang ke Ombudsman tidak harus berpikir, karena Ombudsman melayani dengan hati dan 0 rupiah. Kami selalu hadir bersama Bapak Ibu untuk mewujudkan hak Bapak Ibu, karena hak untuk mendapatkan pelayanan publik adalah hak asasi manusia sesuai dengan Piagam Hak Asasi Manusia 1948, Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999. Satu di antaranya hak untuk mendapat pendidikan dan juga mendapat pelayanan kesehatan sebagaimana tadi kita angkat saat ini. Jangan ragu, jangan takut. Cegah bersama, awasi bersama, dan laporkan kepada Ombudsman Papua Barat. Makasih. Baik, terima kasih. Dari Bapak Dokter sendiri silahkan. Baik, ini sesi terakhir Bapak Ibu pendengar sekalian. Kami memberikan informasi dan harapan. Yang pertama adalah tadi sebagaimana yang telah disampaikan, BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik.
sehingga kami pertanggungjawabannya itu sampai tingkat pusat ke Presiden. Sehingga kami meluruskan sebagaimana pelayanan publik yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, dan kami juga diatur pembentukannya, programnya SJSN Undang-Undang 40 maupun badannya Undang-Undang 24 2011. Kami juga memastikan bahwa pelayanan administrasi khususnya permintaan informasi dan pengaduan. Jadi mohon diingat, kita ada 2 kategori. Permintaan informasi hanya bertanya. Kalau pengaduan berarti ada laporannya. Nah, kami di sini sama halnya dengan Ombudsman, tidak dikenakan biaya apapun. Karena sejatinya kami adalah lembaga negara. Sehingga Bapak Ibu, ayo yang memiliki pengalaman atau ingin bertanya, manfaatkan kanal-kanal yang ada. Kanal yang ada apa? Saat pelayanan Bapak Ibu bisa memanfaatkan BPJS 1. Saat Bapak Ibu senggang atau tidak terlalu sibuk, silakan buka kanal-kanal yang sudah kami sediakan. Baik melalui Care Center 165, melalui mobile JKN, melalui website, klik saja bpjskesehatan.go.id, maupun Bapak Ibu ada urusan nih administrasi pesertaan, bisa memanfaatkan Pandawa. Dari tadi saya belum sampaikan ini Pandawa. Pandawa singkatan dari pelayanan administrasi melalui WA atau WhatsApp dengan nomor 0811 8165 165. Saya ulangi, 0811 8165 165. Cara ingatnya, ingat nomor care center kami 165 ya. Nah, apa yang bisa dilakukan melalui Pandawa? Bapak Ibu silahkan mengetahui status kepesertaan, mendaftarkan keluarga dan diri sendiri, mengubah fasilitas kesehatan, dan lain-lainnya sebatas kemampuan yang ada di pelayanan WhatsApp. Kemudian yang terakhir, kami tertarik dengan kalimat Pak Amos ini. Masyarakat sebagai intelijen ombudsman. Boleh kami kutip hal yang sama, kami juga mengharapkan pengaduan Bapak Ibu sekalian, laporan Bapak Ibu, itulah sebagai mata kami. Kenapa? Kalau kita mengandalkan semuanya melapor, pasti kita terbatas. Apapun alasannya pasti terbatas. Tetapi kalau kita sama-sama proaktif, masyarakat proaktif, kita pegawai BPJS juga proaktif, dan fasilitas kesehatan proaktif, kita yakin hal-hal yang minus di era JKN ini bisa kita perbaiki bersama-sama ke depan. Kita ini saat ini Bapak Ibu, sebagai informasi tambahan, Indonesia sedang dikunjungi banyak negara. Negara lain tuh belajar pengelolaan jaminan kesehatan. Walaupun kita masih carut-marut banyak keluhan, tapi paling tidak dipandang negara internasional kita sudah lebih baik. Jarang ada negara yang bisa menjamin warganya seperti kita. Sebagai contoh, singkat saja, Belanda atau negara Eropa lain. Kalau Bapak Ibu demam, jangan dikira saya lapor, saya mau ketemu dokter hari ini langsung selesai. Bisa sampai sebulan, 3 bulan Bapak Ibu baru dilayani. Silakan cari sendiri nanti infonya. Di Indonesia sakit jam 10 lewat 10 bisa langsung ketemu FKTP. Itu luar biasa, itu bisa ditiru oleh negara-negara lain. Kira-kira itu sebagai gambarannya. Sekali lagi, kami terbuka, kami badan publik. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Hotline-nya tadi sudah ada, kantornya juga kami dekat dengan Ombudsman. Kami di seberang Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari. Masih di area pelabuhan ya, di Kampung Ambon. Silakan bagi yang ingin melakukan proses administrasi, kami titip satu bawa identitasnya supaya nanti saat mengidentifikasi kami bisa memudahkan atau dimudahkan untuk pencarian data-data dari masing-masing peserta. Demikian, mudah-mudahan kedepannya JKN ini menjadi lebih baik. Segala masukan dan kritikan kami terima. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Wi. Luar biasa ya perbincangan kita pagi ini, membuka wawasan kita terkait dengan pelayanan publik yang melalui dialog pagi ini kita tahu bahwa pelayanan publik di Papua Barat belum terlalu maksimal ya Bapak Amos dan juga Dokter Dwi. Ya, terima kasih Bapak Amos Atkana SH SPTMM selaku Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat dan juga Dr. Dwi Sulistiono, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari Papua Barat. Ya, sudah bersama kami. Semoga diskusi ini menjadi pemicu perubahan dan juga kolaborasi yang lebih baik ke depan. Saya Angel Boy Mau, terima kasih kebersamaan Anda di dialog pagi ini.